Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Risanti ya di channel Viranti. Oke, pada video kali ini kita akan membahas matematika wajib di kelas 12, yaitu tentang peluang. Oke, peluang ini adalah kebolehjadian atau cara untuk mengungkapkan pengetahuan bahwa suatu kejadian itu akan berlaku atau telah terjadi. Oke, peluang ini sangat penting dalam ilmu matematika atau statistik. Oke, tetapi zaman sekarang bukan saja di bidang itu, tetapi juga sampai ke keuangan, sains, filsafat, bahkan bisnis. Oke, bagi Ananda sekalian yang berminat akan bisnis, maka dengan seksama insya Allah akan kita bahas secara detail tentang peluang untuk mendukung bisnis Ananda sekalian. Oke. Peluang itu cara mencarinya seperti ini. Peluang satu kejadian. Peluang satu kejadian itu adalah angka. Oke. Angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemungkinan Oke, cara mencarinya yaitu dengan rumus seperti ini. PA sama dengan NA. Peluang kejadian A, PA sama dengan banyaknya kejadian A itu dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke, misalnya seperti ini. Ibu mempunyai angka. Ibu punya angka 10 angka gitu. 10 angka. Sekarang kalian ibu suruh mengambil satu angka dari angka ibu yang 10 angka tadi. Jadi peluang kemungkinan kalian mengambil angka itu yaitu satu kali ya, 1 dibagi 10 angka ibu, jadi 1/10 atau 1/10 itu sama dengan 0,1 atau 10%. Oke, 10% kalian mengambil satu angka dengan benar. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh. Sebelum masuk contoh, kita mulai dulu dengan kaidah pencacahan. Oke, apa itu kaidah pencacahan? Itu suatu cara yang digunakan untuk menemukan berapa banyak hasil yang akan terjadi dari suatu percobaan atau peristiwa. Oke, cara berapa banyak hasil yang akan terjadi dari suatu percobaan atau peristiwa. Ada dua cara. Yang pertama yaitu aturan perkalian, yang kedua dengan faktorial. Pada video kali ini kita fokus kepada aturan perkalian. Oke. Ini ada contoh soal yaitu seperti ini. Seorang tukang pos yang berada di kota A akan mengirim sebuah paket ke kota E. Rute yang harus ditempuh tukang pos tersebut ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya. Berapa banyak rute yang dapat ditempuh tukang pos tersebut dari kota A ke kota E? Oke. Caranya seperti ini. Melalui kota A, B, ke E itu ada satu. Oke, ada satu. Kemudian kita kali dengan itu yang pertama. Jadi 1 kali 1 itu 1 rute. Oke. Kemudian yang kedua melalui A
C, dan E. A, C, dan E. Oke, ada satu. Itu cara yang kedua. Oke, 1 kali 2 berarti ada 2 rute. Sudah ada 2 rute. Yang ketiga melalui A, D, E. Oke, perhatikan dulu A, D, E. Itu ada 1. Jadi sudah ada 3. Jadi 1 kali 3, 3 rute. Oke, jadi banyaknya rute yang dapat ditempuh tukang pos tersebut adalah 1 dikali 2 dikali 3. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 rute. Oke, di sini ada 6 rute. Oke. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Untuk pergi dari kota A ke C harus melewati kota B. Dari A ke B ada 3 jalan. Dari B ke C ada 2 jalan. Hitunglah. Yang pertama, dengan berapa cara seseorang pergi dari A ke C melewati B. Yang kedua, dengan berapa cara seseorang pergi dari A ke C melewati B kembali ke A lagi, boleh melalui jalan yang sama. Yang ketiga, dengan berapa cara seseorang pergi dari A ke C melewati B kembali ke A lagi dengan tidak boleh melewati jalan yang sama. Oke, jawab. Yang pertama, cara yang dapat dilakukan. Oke. A ke B. A ke B 3 jalan. Kemudian dari B ke C 2 jalan. Oke. Dari A ke C berarti 3 kali 2. Oke, ada 6 jalan. Oke, yang kedua, cara yang dapat dilakukan dari A ke B ada 3 jalan. Dari B ke C ada 2 jalan. Dari C ke B ada 2 jalan. Dari B ke A ada 3 jalan. Oke. Kemudian dari A ke C, dari A ke C kembali lagi ke A berarti 3 kali 2 kali 2 kali 3. Dengan syarat boleh melewati jalan yang sama. Berarti 36 jalan. Oke. Kemudian yang ketiga. Cara yang dapat dilakukan dari A ke B ada 3 jalan. Oke. Kemudian dari B ke C ada 2 jalan. Dari C ke B ada 1 jalan. Kenapa? Karena tidak boleh melewati jalan yang sama. Dari B dari B ke A ada 2 jalan. Oke. Jadi cara yang dapat dilakukan dari A ke C melewati B kembali ke A lagi. Oke, kembali ke A lagi. A ke C melewati B kembali lagi nanti ke A. Ini juga kembali ke A. Itu dapat dilakukan dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2. Jadi ada 12 jalan. Dengan syarat tidak boleh melewati jalan yang sama. Oke. Untuk latihan
latihan pada video kali ini yaitu untuk latihan pada video kali ini 2 uang logam dilempar bersamaan. Berapa cara atau hasil yang berlainan yang terjadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, semoga sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.